Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprianti Nur Alia dari kelas 3E Program Studi Pendidikan Matematika dengan NPM 201063105149. Saya di sini akan membahas tentang kepemimpinan pendidikan, mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diampu oleh yang terhormat Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, MPD. Ini biodata saya. Ini profil sekolah yang sudah saya observasi, yaitu SMA N 1 Karawang, sekolah saya saat SMA. Lalu di sini ada pengertian kepemimpinan pendidikan. Pengertiannya yaitu kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Lalu di sini ada konsep dasar. Yang pertama itu model kepemimpinan. Ada model kepemimpinan kontinum. Pemimpin memengaruhi pengikutnya melalui beberapa cara, yaitu menonjolkan sisi ekstrim atau autokratis sampai menonjolkan sisi ekstrim lainnya atau demokratis. Autokratis sendiri itu biasanya bersifat negatif ketika sumber kuasa atau wewenang berasal dari adanya pengaruh pimpinan, mempunyai manfaat antara lain pengambilan keputusan yang cepat, dapat memberikan kepuasan pada pimpinan, serta memberikan rasa aman dan keteraturan bagi bawahan. Lalu yang kedua itu yang demokratisnya. Kalau demokratis sendiri itu kepemimpinan ini memperoleh sumber kekuasaan atau wewenang yang berawal dari bawahan. Hal ini terjadi jika bawahan dimotivasi dengan tepat dan pimpinan dalam melaksanakannya berusaha mengutamakan teamwork atau untuk mencapai tujuan. Model kepemimpinan ini tidak mengacu pada dua model perilaku kepemimpinan yang ekstrim di atas, tetapi memiliki kecenderungan yang terdapat di antara dua sisi ekstrim tersebut. Lalu ada model kepemimpinan Ohio. Universitas Ohio melahirkan dua faktor tentang gaya kepemimpinan, yaitu struktur inisiasi dan konsiderasi. Kalau inisiasi mengacu kepada perilaku pemimpin dalam menggambarkan hubungan antara dirinya dengan anggota kelompok kerja dalam upaya membentuk pola organisasi, saluran komunikasi, dan metode atau prosedur yang ditetapkan dengan baik. Untuk konsiderasi sendiri itu mengacu kepada perilaku yang menunjukkan persahabatan, kepercayaan timbal balik, rasa hormat, dan kehangatan dalam hubungan antara pemimpin dengan anggota stafnya atau bawahan. Lalu ada model kepemimpinan Likert. Likert mengembangkan suatu pendekatan penting untuk memahami perilaku pemimpin. Ia mengembangkan teori kepemimpinan dua dimensi, yaitu orientasi tugas dan individu. Likert berhasil merancang 4 sistem kepemimpinan seperti yang diungkapkan oleh Toha yang dikutip oleh Mulyasa, yaitu ada sistem otoriter, otoriter bijaksana, otoriter konsultatif, otoriter dan partisipatif. Lalu ada model kepemimpinan managerial grid. Dalam model managerial grid yang disampaikan oleh Black dan Moulton, seperti yang dikutipkan Mulyasa, memperkenalkan model kepemimpinan yang ditinjau dari perhatiannya terhadap produksi atau tugas dan perhatian pada orang. Perhatian pada produksi yaitu sikap pemimpin yang menekankan mutu, keputusan, prosedur mutu, pelayanan staf, efisiensi kerja, dan jumlah pengeluaran. Lalu ada fungsi kepemimpinan. Fungsinya itu pemimpin membantu terciptanya suasana persaudaraan, kerjasama dengan penuh rasa kebebasan. Pemimpin membantu kelompok untuk mengorganisir diri, pemimpin membantu kelompok untuk menetapkan prosedur kerja, pemimpin bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama dengan kelompok. Lalu yang terakhir juga, pemimpin bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mempertahankan eksistensi organisasi. Lalu ada fungsi konsultasi. Fungsi konsultasi ini bersifat komunikasi dua arah. Yang pertama, untuk tahap pertama itu dalam usaha menetapkan keputusan, pemimpin kerap kali memerlukan pertimbangan. Tahap berikutnya, konsultasi dari pimpinan pada orang-orang yang dipimpin dapat dilakukan setelah keputusan ditetapkan dan sedang dalam pelaksanaan. Konsultasi dilakukan untuk memperoleh masukan berupa umpan balik. Kalau untuk selanjutnya itu fungsi partisipasi. Fungsi ini juga berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Partisipasi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain. Lalu ada fungsi delegasi. Fungsi delegasi dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang, membuat atau menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pimpinan. Fungsi ini pada dasarnya berarti kepercayaan. Lalu ada fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian ini bermaksud bahwa
kepemimpinan yang sukses atau efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Fungsi ini dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. Lalu ada ciri-ciri kepemimpinan. Yang pertama itu memiliki kecerdasan inteligasi yang cukup baik, percaya diri, cakap bergaul dan ramah tamah, kreatif penuh inisiatif dan memiliki hasrat kemauan untuk maju dan berkembang, organisatoris yang berpengaruh dan berwibawa, memiliki keahlian dan keterampilan dalam bidangnya, suka menolong, memberi petunjuk dan dapat menghukum secara konsekuensi dan bijaksana, memiliki keimbangan atau kestabilan emosional dan bersifat sabar, memiliki semangat pengabdian dan kesetiaan yang tinggi, berani mengambil keputusan dan tanggung jawab, jujur, rendah hati, sederhana dan dapat dipercaya, bijaksana dan berlaku adil, disiplin, berpengetahuan dan berpandangan luas, sehat jasmani dan rohani. Lalu ada keterampilan yang harus dimiliki oleh pemimpin, yaitu keterampilan dalam memimpin, keterampilan dalam hubungan insani, keterampilan dalam proses kelompok, keterampilan dalam proses administrasi personil, lalu yang terakhir ada keterampilan dalam menilai. Lalu ada pendekatan dalam mempelajari kepemimpinan pendidikan. Pendekatan itu yang pertama ada tiga keterampilan skill yang harus dikuasai yaitu human relation skill, technical skill, conceptual skill. Lalu ada pendekatan sifat, ada pendekatan perilaku, pendekatan kontingensi atau situasi. Lalu ada kebijakan. Kebijakan pendidikan nasional harus lebih pragmatis, kreatif, dan segera. Pemimpin pendidikan Indonesia harus mampu mengemas sistem pendidikan nasional berorientasi agar berorientasi pada pembangunan jiwa. Harus berani mengambil kebijakan memajukan dunia pendidikan dan membuat alokasi dana yang lebih besar di sektor pendidikan sebagai bagian investasi jangka panjang demi kepentingan masa depan bangsa. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan angin segar terhadap sistem pendidikan nasional. Konsekuensi konkret dampak dari undang-undang tersebut terwujudnya paradigma baru dalam sistem pendidikan nasional, yakni apa yang disebut dengan demokratisasi pendidikan. Lalu implementasinya itu saya melakukan observasi pada sekolah saya sendiri yaitu SMN 1 Karawang. Lalu visi yang dipakai oleh SMN 1 Karawang adalah terwujudnya sekolah masa depan yang andal, berkarakter, kompeten, dan literat dalam menghadapi abad 21. Lalu kan di sini gaya kepemimpinan yang dipakai SMN 1 yaitu sebagai manajer, pengawas, dan motivasi. Metode tersebut digunakan untuk mengawasi kinerja para guru-guru, mengawasi kinerja siswa-siswi, lalu ada metode atau cara kepala sekolah agar terciptanya lingkungan yang well-being atau bermakna. Banyak kegiatan yang dilakukan itu untuk merangkul secara kekeluargaan. Terus kayak kepemimpinan yang dilakukan guru saya, Pak Sigit Wibowo, guru biologi, yaitu beliau melakukan pembelajaran yang menyenangkan tapi bermakna, yaitu membuat situasi yang menyenangkan seperti melakukan games, candaan yang tidak berlebihan, menyisipkan pengetahuan religius yang dibutuhkan dalam keseharian. Tugas guru itu seharusnya memahami siswa atau siswinya, masuk ke dalam dunianya, memahami apa yang mereka suka. Dengan cara tersebut baru bisa memahami bagaimana agar mereka bisa masuk ke dalam dunia kita. Dampak yang timbul terhadap cara mengajar yang diberlakukan oleh Pak Sigit itu, dampaknya itu hanya berlaku bagi anak yang malas belajar saja. Karena kan sistemnya itu saat ketemu hari H dilakukannya tes secara individual. Bagi anak yang lalu ada dampak positifnya itu banyak siswa atau murid yang meminta jam pelajaran tambahan mengenai biologi tersebut karena saking asiknya belajar dengan Pak Sigit ini. Hal utama dalam mengajar adalah berikanlah pembelajaran yang bermakna. Lalu di sini ada kesimpulan. Dari materi yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa untuk kepemimpinan pendidikan itu sebenarnya bisa menggunakan cara apapun dan metode apapun ya. Tetapi untuk untuk saya yang sekolah yang saya observasi itu gaya kepemimpinan itu bukan otoriter. Di mana jika setiap ada masalah yang sedang terjadi maka pemimpin sekolah tersebut melakukan penyelesaian masalah pada saat itu juga dengan secara kekeluargaan.
Kepemimpinan sendiri itu didefinisikan sebagai kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk mendapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, atau mengarahkan orang atau kelompok agar menerima pengaruh tersebut dan selanjutnya terbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Nah, terima kasih. Sekian yang saya bahas mengenai kepemimpinan pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.